Halo InMovers, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya. Kali ini kita akan merangkum sebuah film fiksi ilmiah atau science fiction berjudul Tomorrowland tahun 2015. Gak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai aja. Berlatar pada tahun 1964, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang anak jenius bernama Frank Walker yang menghadiri pameran dunia yang dikhususkan untuk para penemuan. Frank sendiri sudah membuat sekaligus membawa alat ciptaan atau penemuannya sendiri, yaitu sebuah jetpack atau perangkat yang bisa membuat penggunanya terbang. Frank membuat sendiri alat tersebut dari barang rongsokan yang dia temukan. Ketika Frank ditanya oleh panitia seleksi, apakah jetpacknya berfungsi dengan baik, Frank pun menjawab ya, padahal nyatanya tidak. Sure. Fly. Pada saat itulah muncul seorang gadis cilik bernama Athena yang nampak suka dan melihat potensi besar yang ada pada Frank, namun karena bapak bagian seleksi ini tahu bahwa jetpacknya tidak berfungsi, Frank pun ditolak untuk dapat mengikuti pameran tersebut. Yeah. Pada saat sedang di luar, tiba-tiba Athena datang menghampiri Frank dan memberikan sebuah pin unik, di mana Frank diminta untuk mengikutinya sembari mengklaim jika dirinya adalah masa depan. Pada saat masuk ke wahana air, saat itulah Frank akhirnya tahu jika pin tersebut adalah tiket masuk menuju dimensi lain. Di sana terdapat sebuah lift mengapung di atas air. Ketika Frank masuk ke dalamnya, tiba-tiba liftnya pun bergerak membawa Frank menuju ke dimensi lain. Setibanya di sana, Frank tak sengaja terjatuh karena mesin dan robot-robot yang cukup banyak. Frank pun sedih saat melihat jetpacknya rusak, tetapi tiba-tiba muncullah sebuah robot yang memperbaiki penemuannya tersebut. Tetapi lebih tepatnya robot tersebut menyempurnakan jetpack buatan Frank. Berlanjut ke adegan di mana Frank tepat mendarat di depan si bapak. Terlihat Athena langsung menggandeng tangannya, bukti bahwa Frank diizinkan tinggal di tempat ini. Kisah selanjutnya akan berfokus pada seorang gadis muda bernama Casey Newton yang sama seperti Frank. Casey merupakan seseorang yang jenius, visioner dan memiliki ambisi untuk memberikan perubahan pada dunia. Namun seringkali dicemoohkan oleh banyak orang termasuk gurunya sendiri. Akibat terlalu banyak bertanya dan gagasan yang jauh melebihi anak seusianya, sampai ketika Casey mencoba meretas fasilitas NASA. Karena rasa penasarannya, kepolisian pun menangkap basah Casey saat sedang melakukan aksinya tersebut. Singkat cerita, Casey pun dibebaskan, setelah ada orang misterius yang menebusnya. Saat Casey sedang mengambil barang-barang pribadinya, terdapat sebuah pin di mana dia sama sekali tidak merasa memiliki pin tersebut. Saat dalam perjalanan bersama sang ayah, Casey mencoba menjelaskan tentang pin yang dia temukan. Namun anehnya sang ayah tidak bisa melihat apa yang Casey lihat. Ketika menyentuh pin tersebut, seolah-olah pin memang diprogram hanya untuk Casey seorang. It's not working? Tak lama kemudian Casey tiba di rumah. Karena penasaran, ia pun kembali menyentuh pin tersebut untuk bisa melihat dimensi lain. Namun karena rumahnya yang terlalu sempit untuk mengeksplorasi, sempat terjatuh dari tangga. Casey pun pergi ke tempat yang lebih luas untuk melihat seperti apa sisi lain dari dimensi tersebut. Pinnya seketika tidak berfungsi ketika Casey tidak sengaja masuk ke dalam air di danau saat mencoba menjelala dimensi lain itu. Casey memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, dia meminta adiknya untuk mengakses komputer milik sang ayah demi bisa mengetahui dari mana asal pin tersebut. Scene selanjutnya, di pagi hari Casey terlihat sudah berangkat menuju lokasi alamat seorang kolektor pin serupa. Setibanya di sana, dia langsung meminta mereka berdua untuk memeriksa sekaligus memperbaiki pin tersebut.
Tetapi karena mereka bertanya dari mana Casey mendapatkan pin tersebut, Casey memutuskan untuk langsung pergi. Akan tetapi, tiba-tiba dia diserang oleh orang-orang tersebut. Tidak diketahui siapa kolektor ini, akan tetapi mereka berdua nampaknya mengetahui siapa orang yang sudah memberikan pin tersebut kepada Casey. Namun Casey yang sama sekali tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Hanya bisa celingak-celinguk kebingungan. Datang untuk menyelamatkan Casey. Ternyata orang yang sudah memberikan pin tersebut adalah Athena, sahabat kecil Frank dari tahun 1964 yang seolah tidak mengalami penuaan. Karena ternyata Athena bukanlah manusia melainkan sebuah robot canggih yang berasal dari dimensi lain. You're one of them. Obviously. Casey yang ketakutan pun sempat kabur dari mobil dan berhasil mengambil alih mobilnya. Tetapi karena Athena adalah robot canggih yang dilengkapi dengan fitur masa depan, dia berhasil kembali masuk ke dalam mobil dan mencoba menjelaskan maksud dan tujuannya datang menemui Casey. Athena ternyata adalah robot yang bertugas untuk merekrut orang-orang pintar dan jenius dan memiliki visi yang jauh untuk dibawa ke dimensi lain. Yang mana tiket untuk masuk ke sana sendiri adalah pin yang saat ini dipegang oleh Casey, sekaligus pin serupa yang pernah diberikan kepada Frank. Ketika Casey bertanya apakah kamu bisa membawaku ke tempat tersebut? I'm driving. Di scene selanjutnya, tepatnya di TKP tempat kolektor sebelumnya, kita akan melihat seorang pria berjas rapi mendatangi 3 polisi yang sedang memeriksa TKP. Si pria berjas ini langsung melenyapkan kedua polisi tersebut. Sehingga jelas bahwa pria ini sedang memburu Athena seperti para kolektor sebelumnya. Kembali ke Casey yang sedang berkendara bersama Athena, saat sedang tertidur lelap, Casey tiba-tiba diturunkan di sebuah tempat yang ternyata adalah kediamannya Frank Walker. Anak laki-laki jenius yang kita lihat di awal, ketika Casey mencoba untuk memasuki rumahnya tiba-tiba datang seekor anjing yang nyaris saja menyergapnya. Yang menarik adalah Casey tidak melihat jejak kaki anjing tersebut, padahal tanahnya adalah tanah gembur sehingga Casey akhirnya sadar, jika anjing tersebut hanyalah sebuah hologram yang diprogram untuk menjaga tempat ini. Inilah Frank yang kini sudah dewasa dan menua. Casey mencoba menjelaskan tentang pin tersebut, dan apa yang bisa dia lihat, Frank yang memang bekas rekrutan Athena. Frank pun tentu tahu bahwa tempat itu memang benar adanya. Tapi sekarang dia mengatakan bahwa sudah tidak ada, sehingga Casey disuruh untuk pergi, dan jangan membahas tentang tempat itu lagi. Casey terus bertahan sampai malam hari, bukti bahwa Casey adalah seseorang yang ambisius dan pantang menyerah. Dia mencoba untuk masuk ke dalam rumah dengan cara mengelabui balik prank yang sudah tua ini. Casey pun melihat tempat tersebut melalui monitor milik Frank. Bukti bahwa tempat yang dia lihat memang benar adanya, dan pada akhirnya Frank pun mengakui sendiri jika dia pernah tinggal di sana, setelah direkrut langsung oleh Athena. Akan tetapi dia dikeluarkan dari tempat tersebut setelah menciptakan sebuah alat, yang bisa memprediksi masa depan. Sebelum Frank menjelaskan lebih jauh tentang alat prediksi tersebut, muncul pria berjas yang ternyata adalah para robot yang meminta Frank untuk menyerahkan Casey. Di situ Frank pun yakin jika Casey adalah orang terpilih, yang mungkin saja sangat penting, sehingga dia memutuskan untuk mempertahankan Casey dari kejaran para robot tersebut. Dengan semua alat canggih yang dimilikinya, Frank berhasil menumbangkan satu persatu robot yang masuk ke dalam rumah. Setelah selesai dengan mereka semua, Frank segera mengajak Casey untuk tiduran di atas bak mandi, tapi bukan untuk mandi bersama. Tetapi bak mandi tersebut adalah sebuah kapsul darurat penyelamat yang bisa melontarkannya. Saat akan kabur, disitulah muncul sosok Athena yang menjemput mereka berdua untuk segera pergi dari tempat tersebut. Dalam sepanjang perjalanan, Frank dan Athena terus saja bertengkar mengenai permasalahan Frank dikeluarkan dari dimensi atau tempat tersebut.
Sementara Case yang masih belum paham dengan semua ini pun, hanya bisa melihat pertengkaran keduanya yang tak henti-hentinya saling beralibi. Setibanya di sebuah tempat, Casey langsung diajak masuk ke dalam sebuah alat teleportasi. Casey hanya dapat mengikuti saja tanpa tahu akan dibawa kemana dia dengan alat tersebut. Betapa terkejutnya Casey, saat dirinya, Frank, dan Athena sudah berada di Menara Eiffel. Di situ akhirnya Frank mau menjelaskan tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi, dan di mana tempat yang dilihat ketika menyentuh pin tersebut. We're in Paris? Would you stop being so amazed? Eiffel didn't care though, wasn't. Di scene selanjut diperlihatkan Frank menjelaskan tentang semuanya. Itu berawal ketika 4 orang jenius yang itu Eiffel, Jules Verne, Edison dan Tesla, mereka memiliki gagasan luar biasa untuk menemukan dunia lain atau dimensi lain selain planet bumi. Di mana didirikannya Menara Eiffel bukanlah sebagai monumen, melainkan adalah sebuah antena untuk bisa membuka portal menuju dimensi lain. Entah bagaimana awalnya atau dari tahun berapa itu semua dimulai. Tetapi umat manusia pertama yang menginjakan kaki di dimensi lain adalah orang-orang terpilih dari seluruh dunia. Semuanya bukan orang sembarangan, mereka yang tinggal di dimensi tersebut adalah orang-orang cerdas yang memiliki visioner, pantang menyerah, dan memiliki impian tinggi. Sehingga dunia yang mereka bangun di dimensi tersebut, seolah-olah seperti dunia di masa depan. Karenanya memang penghuni di sana pun memiliki pemikiran yang jauh melebihi orang-orang yang ada pada zaman ini. Permasalahannya adalah Frank dan sekelompok ilmuwan berhasil menciptakan sebuah alat yang bisa memprediksi masa depan. Entah apa penyebabnya si Frank pun diusir oleh Gubernur Nix yang merupakan pemimpin di dimensi tersebut. Setelah menemukan sebuah fakta yang menarik, bahwa dunia tempat tinggal saat ini akan berakhir atau kiamat dalam waktu sekitar 58 hari ke depan. Athena percaya jika Casey adalah orang terpilih, yang bisa memperbaiki dunia dan mengubah nasib, atau lebih tepatnya membatalkan prediksi tentang kiamat. Yang hal itu terbukti ketika Frank sedang bersama Casey di rumah sebelumnya, persentase tentang prediksi kiamat pun menurun 1%. Sehingga jelas bahwa Casey adalah satu-satunya orang yang bisa mengubah prediksi tersebut. Seperti yang sudah Frank jelaskan, Menara Eiffel ini dianggap sebuah monumen bagi banyak orang. Tetapi sebenarnya menara ini didirikan untuk digunakan sebagai antena sekaligus kendaraan menuju dimensi lain. Tepat di saat bersamaan muncullah para robot yang mencoba untuk menghalangi Frank dan yang lainnya pergi menuju ke sana, ke dimensi lain. Setibanya di dimensi lain, atau lebih dikenal dengan sebutan Tomorrowland, Frank memberikan sebuah bola kecil untuk dimasukkan ke dalam perut Athena. Tak lama kemudian muncullah Gubernur Nix dan pasukannya yang datang untuk menanyakan apa maksud mereka bertiga datang ke tempat ini. See Tomorrowland. Here it comes. Frank, David. you look well. David Nix. Pleasure. Tanpa basa-basi Frank langsung menjelaskan jika kiamat yang diprediksi oleh alat tersebut ternyata bisa dicegah oleh seseorang yaitu Casey. Karena Casey masih bingung dan penasaran kiamat macam apa yang diprediksi alat tersebut. Maka Gubernur Nix pun langsung mengajak mereka bertiga menuju ke lokasi alat tersebut sedang dioperasikan. Sambil menuju ke atas tempat disimpannya alat tersebut, Gubernur Nix menjelaskan tentang apa yang sedang Casey lihat saat ini. Bahwasannya alat ini memanfaatkan energi tachyon atau partikel yang bergerak lebih cepat dari cahaya, sehingga gambaran dirinya yang sedang Casey lihat saat ini, adalah kejadian yang akan terjadi pada beberapa detik ke depan. Setibanya di atas, Gubernur Nix langsung menunjukkan fungsi alatnya dengan skala yang lebih besar. Bahwa alat canggih ini tidak hanya bisa melihat masa depan, tetapi juga masa lalu. Tidak hanya bisa melihat satu orang, tapi semua orang, bahkan alam semesta. Casey diperlihatkan ke semua tempat yang ada di seluruh dunia. Entah itu masa lalu, atau masa depan. Namun Casey seketika dibuat sedih ketika melihat kondisi planet bumi yang hancur dalam waktu sekitar 58 hari ke depan, terhitung dari hari ini.
appreciate this. Mendapatkan fakta bahwa dunianya sebentar lagi akan hancur, Casey terlihat murung duduk sendirian sambil memikirkan cara bagaimana mencegah prediksi ini supaya tidak terjadi. Karena kecerdasan dan kebrilianan pemikirannya, Casey memiliki sebuah teori yang menarik dan masuk akal. Jika alat partikel tachyon ini adalah semacam sinyal yang menyiarkan sugesti ke kepala setiap orang di planet bumi, memaksa mereka untuk menciptakan kiamat itu sendiri. Pada intinya, cara untuk bisa mencegah prediksi kiamatnya adalah dengan menghancurkan alat itu sendiri. Di scene selanjutnya ketika mereka bertiga akan dikembalikan ke bumi, saat itulah Frank langsung menjelaskan apa yang dijelaskan Casey. Namun Gubernur Nix dengan keras kepala menolak penjelasan tersebut. Pada akhirnya membuka sosok asli dirinya sendiri. Terlepas dari benar atau tidaknya prediksi tersebut, Gubernur Nix ternyata memiliki visi dan misi, yaitu dia ingin mengurangi kerusakan yang terjadi pada dunia dengan cara membiarkan prediksi tersebut benar-benar terjadi, dan menciptakan keseimbangan bagi alam semesta. Sebelum dipulangkan ke bumi, Gubernur Nix pun menjabat tangan Frank sebagai tanda terakhir mereka bertemu. Di mana Frank tiba-tiba menekan gelang pengendali milik beliau supaya kita bisa naik ke lift tersebut untuk menuju ke alat prediksi yang ada di atas. Sementara Frank dan Gubernur Nix berkelahi. Di luar portal Athena pun mengeluarkan bola kecil dari dalam perutnya yang ternyata adalah sebuah bom. Sehingga dia langsung melemparkan bom tersebut kepada Casey. Sementara dirinya, akan menahan para robot penjaga yang berusaha mencegah Casey. Casey pun gagal meledakkan alat prediksinya setelah lift tersebut meluncur jatuh ke bawah sedangkan bomnya sendiri sudah terlanjur aktif dan tidak bisa dibatalkan. Gubernur pun tertimpa reruntuhan tetapi masih bisa meraih senjatanya. Ketika akan menembak Frank, Athena pun segera berlari dan akhirnya terkena tembakan. Frank dengan cepat membawa Athena untuk diperbaiki, akan tetapi Athena mengatakan bahwa itu percuma saja, karena tembakan barusan tepat mengenai bagian vital, yaitu memori. Sehingga Athena meminta Frank untuk membawanya ke alat tersebut dengan tubuhnya yang akan meledak secara otomatis. Goodbye, Athena. Bollocks. Setelah semua selesai dan prediksi kiamat ini berhasil direvisi, Casey pun pulang kembali ke rumah untuk merekrut ayah dan adiknya sebagai bagian dari Tomorrowland, dengan Frank sebagai pemimpin baru tempat ini. Dia mengubah aturan perekrutan dengan memberikan para perekrut kebebasan untuk memilih seseorang. Tidak hanya dari kalangan ilmuwan dan orang jenius, tetapi memilih orang yang memiliki impian tinggi, memiliki visi, memiliki kepedulian, bisa bermanfaat untuk orang lain dan sekitar. Sehingga mulai sekarang Tomorrowland akan menjadi tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang memiliki impian tinggi.